Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfian Fahri dari kelas AK201. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran probabilitas atau kemungkinan. Baik, next. Materi pembahasan kita pada hari ini akan berkaitan dengan yang pertama adalah tujuan pembelajaran probabilitas. Yang kedua adalah konsep dasar apa itu probabilitas. Yang ketiga adalah hukum probabilitas. Yang keempat adalah teorema Bayes. Dan yang terakhir adalah studi kasus berdasarkan soal yang diberikan. Tujuan pembahasan pada pemaparan probabilitas kali ini adalah yang pertama, tentunya kita mampu memahami konsep dasar apa itu probabilitas. Dan yang kedua adalah menerapkan hukum dalam probabilitas. Yang ketiga, kita mampu menyelesaikan studi kasus di dalam soal probabilitas. Nah, sekarang kita masuk ke konsep dasar apa itu probabilitas. Di tengah ketidakpastian tentang masa depan, di mana manusia memiliki keterbatasan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, maka manusia tidak mampu mengetahui langkah terbaik yang bisa lakukan. Tapi, bukan berarti masa depan tidak bisa kita perkirakan. Masa depan tetap kita bisa prediksi, tetap bisa kita hitung. Bagaimana cara menghitungnya? Tentunya dengan memperbesar peluang hal itu terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan probabilitas. Jadi, probabilitas adalah ukuran peluang suatu peristiwa. Nah, maka manfaat probabilitas adalah dengan kita bisa menghitung atau mengukur kemungkinan terjadinya sesuatu, kita bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan, lebih mudah dalam mengambil langkah yang tepat yang akan kita lakukan berdasarkan perhitungan yang kita lakukan menggunakan probabilitas ini. Nah, maka yang dimaksud dengan probabilitas adalah nilai antara kemustahilan atau nol dengan kepastian atau satu. Jika nol adalah sesuatu yang mustahil terjadi dan satu adalah sesuatu yang pasti terjadi, maka probabilitas ada pada tengah-tengahnya. Yaitu kemungkinan sesuatu itu bisa terjadi atau tidak. Jadi dia bisa iya, bisa tidak. Namun kita bisa memperbesar probabilitasnya dengan menghitung, dengan memprediksi seperti itu. Nah, adapun pendekatan dalam menghitung probabilitas secara umum bisa kita lihat dalam 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan klasik, yaitu setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Sebagai contoh, misal saya membuat satu produk, yaitu misalnya adalah mainan anak-anak, sebanyak 100 piece. Kemudian ternyata ada 30 piece yang cacat produksi. Misalnya ada boncel sedikit pada bagian bodi mainannya dan lain sebagainya. Nah, ada 30 yang cacat produksi. Pertanyaannya adalah ketika itu saya jual semua secara random, secara acak, berapakah probabilitas yang mungkin diterima oleh konsumen mereka mendapatkan produk yang cacat? Nah, dengan begitu kita bisa mengukur. Jika ada 30 unit yang cacat, dibanding dengan 100 unit yang kita produksi, maka persentase atau probabilitas kemungkinan konsumen mendapatkan unit yang cacat adalah 30 dibagi 100 sama dengan 0,3 atau senilai 30%. Nah, itu adalah kemungkinan atau probabilitas berdasarkan pendekatan klasik. Nah, yang kedua adalah probabilitas berdasarkan pendekatan relatif, yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi dibagi dengan pengamatan yang dilakukan. Misal saya melakukan transaksi senilai 5 juta rupiah. Namun 5 juta ini 4 jutanya adalah hasil penjualan saya, 1 jutanya adalah hasil pembelian saya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa probabilitas untuk jual? Maka nilainya didapatkan 4 juta dibagi dengan 5 juta, yaitu probabilitas senilai 80%.
Sedangkan pembeliannya 1 juta dibanding dengan 5 juta, maka probabilitasnya adalah 20%. Nah, itu adalah probabilitas menggunakan pendekatan relatif. Lalu yang ketiga adalah probabilitas menggunakan pendekatan subjektif. Ya, yaitu probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan atau subjektivitas. Nah, untuk yang ketiga ini, pendekatan yang ketiga ini tidak bisa kita ukur. Karena apa? Karena kemungkinan yang diprediksi itu didasarkan pada subjektivitas seseorang yang melihatnya. Jadi tidak bisa kita ukur karena subjektivitas seseorang itu bisa berbeda-beda untuk setiap orang. Seperti itu. Ya, misal ada 2 orang dengan kualifikasi yang sama, skill yang sama, karakter yang sama. Lalu saya diminta untuk memilih si A atau si B misalnya. Nah, saya melihat si B lebih bisa membuat saya lebih maju perusahaannya dibandingkan si A. Padahal dari segi skill, dari segi karakteristik semua sama. Nah, subjektivitas saya lah yang memilih B seperti itu. Itu adalah pendekatan subjektif. Ya. Next. Nah, lalu hukum dalam probabilitas itu ada yang disebut dengan hukum penjumlahan, di mana hukum penjumlahan ini sebenarnya dibagi menjadi 2 ya. Ada hukum penjumlahan untuk kejadian yang terpisah atau mutually exclusive. Nah, hukum ini rumusnya adalah probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B, hanya sampai sini. Nah, ini adalah untuk rumus penjumlahan kejadian terpisah. Adapun hukum penjumlahan untuk kejadian bersama atau non mutually exclusive itu rumusnya adalah probabilitas A atau B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang dengan probabilitas A dan B. Nah, itu adalah hukum penjumlahan. Baik. Kemudian ada hukum yang kedua yaitu hukum perkalian independen atau kejadian bebas, di mana rumusannya adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi perkalian independen. Perkalian dependen, yaitu kejadian yang bersyarat. Nah, rumusnya adalah probabilitas A dan B sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B dengan syarat A. Ya, misalnya probabilitas suatu kejadian ini akan terjadi, yaitu probabilitas bersyarat dilambangkan dengan probabilitas A dengan syarat B, ya, seperti itu. Nah, ini rumusannya. Probabilitas bersyarat. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya teorema Bayes. Ya, di mana rumus dari teorema Bayes ini adalah probabilitas A I ya dengan syarat B sama dengan probabilitas A pada interval waktu tertentu dikali dengan probabilitas B dengan syarat A pada interval waktu tertentu dibagi dengan sigma probabilitas A, J dan juga dikali probabilitas B dengan syarat A, J. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal, di mana soal di sini yaitu ada soal manajer PT KAI Kereta Api Indonesia ingin mengetahui seberapa banyak penumpang mereka. Ingin mengetahui seberapa banyak penumpang mereka yang memesan tiket pesawat secara online. Nah, berikut ini merupakan data yang didapat oleh manajer. Jenis kelamin ada pria, wanita, dan juga total. Ya, perusahaannya ada 3, Traveloka, Tiket.com, dan juga Tokopedia. Dengan perbandingan pria itu 6 dibanding dengan total wanita adalah 4. 6 banding 4. Jika Traveloka itu kita lihat ya, total prianya 305 dengan total keseluruhan yang memesan di Traveloka adalah 420 dan Tiket.com total wanita adalah 160, sedangkan Tokopedia total prianya 120 dengan total keseluruhan 245 dan total seluruh konsumen atau seluruh pembeli tiket adalah 1000,
Maka diminta untuk menghitung A. Penumpang yang memesan tiket di Tokopedia. B. Penumpang wanita yang memesan tiket di tiket.com atau penumpang yang memesan tiket di Tokopedia. Penumpang pria yang memesan tiket di Tokopedia. Yang C adalah dengan syarat bahwa penumpang tersebut adalah wanita, berapa probabilitas bahwa ia memesan tiket di Tokopedia. Yang D dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa probabilitas bahwa ia adalah pria. Baik, kita jawab satu persatu. Untuk jawaban A, ya. Berapa peluang seorang penumpang memesan tiket di Tokopedia? Maka kita bisa lihat, ya. Probabilitas penumpang Tokopedia adalah sama dengan 245. Kita bisa lihat pada soal tadi, penumpang di Tokopedia 245 dibagi dengan 1000, ya, yaitu total penumpang, maka didapatkanlah peluangnya atau probabilitasnya sebesar 0,245 atau 24,5%. Baik, kemudian, nah, berapa peluang penumpang wanita menggunakan tiket.com atau penumpang pria menggunakan Tokopedia? Maka kita bisa lihat, penumpang wanita yang menggunakan tiket.com berdasarkan tabel adalah 160 dan penumpang pria yang menggunakan Tokopedia adalah 120. Maka 160 ditambah dengan 120 dibagi dengan 1000 didapatkan total 280 dibagi 1000. Maka nilainya adalah 0,28 atau sebesar 28% probabilitasnya. Untuk soal C, jika diketahui penumpangnya adalah wanita, berapa peluang dia membeli tiket lewat Tokopedia? Kita bisa lihat penumpang pria dan wanita adalah 6:4. Maka penumpang wanita adalah 4 dibagi 10 dikali 1000. Didapatkanlah penumpang wanita sebesar 400 orang. Nah, berapa penumpang wanita yang membeli melalui Tokopedia? Kita bisa lihat penumpang wanita yang membeli lewat Tokopedia adalah 245 dari total keseluruhan dikurang dengan penumpang pria 120, maka didapatkanlah 125 orang. Maka penumpang Tokopedia dengan probabilitas pembeli Tokopedia dengan syarat dia wanita adalah 125 dibagi dengan 400 sama dengan 0,3125 atau 31,25%. Itu jawabannya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah jawaban D. Dengan syarat bahwa penumpang memesan tiket di Traveloka, berapa probabilitas bahwa ia adalah pria? Maka kita bisa jawab penumpang Traveloka sebesar 420. Nah, sedangkan penumpang prianya di Traveloka itu sebesar 305. Maka penumpang pria dengan syarat Traveloka adalah sama dengan 305 dibagi dengan 420. Maka didapatkanlah 0,7262 atau 72,62% kemungkinannya. Baik, kesimpulannya adalah probabilitas mampu membantu kita memahami peluang kejadian yang mungkin akan terjadi. Dan juga bisa digunakan untuk mengambil keputusan operasional dan bahkan keputusan strategis dan keputusan manajerial. Demikianlah presentasi mengenai probabilitas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.